Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Lasindrang dengan NIM 151424064. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kemaritiman dengan dosen pengampu Ibu Nur Fadliyah, MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana itu sejarah kemaritiman Indonesia. Sejarah kemaritiman Indonesia merupakan kisah panjang yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, nenek moyang bangsa Indonesia telah mengarungi lautan menggunakan perahu-perahu sederhana untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lain, membawa serta budaya dan peradaban mereka. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa pelayaran di Nusantara telah dimulai sejak zaman Paleolitikum. Penemuan lukisan perahu di gua-gua prasejarah dan artefak pelayaran kuno membuktikan bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki pengetahuan navigasi yang mumpuni sejak masa yang sangat awal. Pada awal Masehi, wilayah Nusantara mulai terlibat dalam jaringan perdagangan maritim internasional. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir Sumatera dan Jawa menjadi tempat persinggahan pedagang dari berbagai penjuru dunia, termasuk India, Tiongkok, dan Arab, yang membawa dampak signifikan terhadap perkembangan budaya dan peradaban Nusantara. Kemunculan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 menandai era baru dalam sejarah kemaritiman Indonesia. Dengan lokasi strategis di Selat Malaka, Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan internasional dan membangun armada laut yang tangguh. Kerajaan ini menjadi pusat pembelajaran agama, Buddha, dan perdagangan maritim di Asia Tenggara. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah dan komoditas berharga lainnya. Kekuatan maritim Sriwijaya tidak hanya terletak pada armada perangnya saja, tetapi juga pada kemampuan diplomatik dalam menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia. Setelah masa Sriwijaya, muncullah Kerajaan Majapahit yang berhasil membangun imperium maritim terbesar di Nusantara. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Majapahit Gajah Mada, Majapahit memperluas pengaruhnya hingga ke berbagai wilayah di Asia Tenggara melalui kekuatan armada lautnya. Majapahit mengembangkan sistem perdagangan yang kompleks dengan memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan strategis sepanjang pesisir Pulau Jawa. Kerajaan ini juga memiliki teknologi pembuatan kapal yang maju seperti terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang kemudian dikenal sebagai kapal Borobudur. Sementara itu, di wilayah timur Nusantara, pelaut-pelaut Bugis Makassar mengembangkan tradisi maritim mereka sendiri. Mereka terkenal dengan kapal pinisi yang mampu mengarungi samudra dan keterampilan navigasi yang mengagumkan. Pengetahuan mereka tentang arus laut dan pola angin menjadi warisan berharga bagi dunia maritim Indonesia. Memasuki era kolonial, peta kemaritiman Nusantara mengalami perubahan drastis. Kedatangan bangsa Portugis pada awal abad ke-16 diikuti oleh Belanda melalui VOC mengubah pola perdagangan maritim yang telah berlangsung selama berabad-abad. VOC menerapkan sistem monopoli yang melemahkan kekuatan maritim lokal. Meski menghadapi tekanan kolonial, tradisi maritim lokal tidak sepenuhnya hilang. Pelaut-pelaut Bugis Makassar tetap aktif dalam perdagangan antar pulau, sementara komunitas-komunitas pesisir mempertahankan pengetahuan tradisional mereka tentang kelautan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.